calon presiden atau calon pemimpin berikut, dia bukan sekedar lolos elektabilitas. Yang nentuin elektabilitas siapa? Anda, bukan kan? Lembaga survei kan? Dan semua lembaga survei itu pembohong, penipu. Dia nggak pernah mempertanggungjawabkan dananya dari mana. Anda bayangkan di Eropa, harga tomat naik 1 euro, Perdana Menterinya jatuh. Itu namanya pertanggungjawaban moral. Kalau Anda janji, Anda mesti jaga. Sekarang Pak Jokowi janji semua hal, nggak ada satupun yang dipenuhi. IKN itu tidak masuk dalam perjanjian dengan Anda tuh. Tiba-tiba ada IKN. Kereta cepat sampai sekarang mangkrak. Pikiran yang tidak diganggu itu bukan pikiran. Pikiran disebut pikiran kalau dia diganggu. Pikiran disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Maka tidak ada dialektika, tidak ada didaktika. Konyol. Oke, saya mau buka sesi tanya jawab dulu. Ini pasti banyak yang mau bertanya. Nah, kita persilakan. Ini saya akan buka beberapa kloter ya. Untuk kloter pertama mungkin 3 penanya dulu. Oke, terima kasih. Kita berbicara tentang Indonesia, kita memasuki tahun 2023, masuk ke tahun politik. Karena nanti di Februari akan dilaksanakan proses peralihan kekuasaan. Pertanyaan kepada Bung Rocky, kalau Bung Rocky hari ini bisa melihat siapa yang lebih cocok menjadi calon presiden di luar 3 yang sudah ada? Terima kasih. Bung Rocky sering berkata sopan santun itu adalah bahasa tubuh begitu. Pikiran itu tidak memerlukan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan adalah sebuah kemunafikan begitu. Saya ingin bertanya bagaimana sebagai seorang mahasiswa yang memiliki aturan di kampus dan lain sebagainya, namun bisa dengan aman atau dengan bebas juga mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Karena kalau tadi kita kutip Bung Rocky sering bilang, pikiran itu tidak memerlukan sopan santun begitu. Bagaimana cara kita tetap aman dalam mengungkapkan pikiran kita tentang pendapat-pendapat kita kayak gitu Bung Rocky. Terima kasih, saya berikan lagi. Pertanyaan saya, seperti apakah yang perlu kita ketahui kepada pemerintah supaya kita tahu pemerintah itu melaksanakan tugasnya sudah mendapatkan A+ supaya kita berhak atau pantas memujinya. Terima kasih, Bu. Mungkin untuk narasumber, mungkin dari Bung Rocky dulu. Oke, terima kasih. Yang capres belakangan ya, karena itu pertanyaan paling berbahaya nanti. Yang dari terakhir dulu, dia tanya tadi, apa alasan dan apa fasilitas untuk menjamin bahwa pikiran itu diucapkan demi kebenaran. Kira-kira itu poinnya. Ini ada mimbar akademis itu. Mimbar ini di dalam tradisi akademik adalah hak setiap orang yang punya dalil. Itu disebut mimbar akademis. Ini bukan mimbar guru besar. Karena banyak juga guru besar di Indonesia yang otaknya kecil itu. Mimbar ini disediakan atas alasan kebebasan mimbar akademis. Jadi siapapun yang punya dalil dia bebas menggunakan mimbar ini. Mau profesor, mahasiswa tingkat 1, kalau Anda punya dalil, Anda pertanggungjawabkan dalil Anda di mimbar ini. Karena mimbar ini bebas intervensi politik. Itu dasarnya tuh. Lalu pertanyaan di belakangnya ingin menguji saya bahwa sering saya katakan bahwa tidak ada sopan santun atau bahkan tidak diperlukan sopan santun di dalam wilayah pikiran. Sopan santun itu bahasa tubuh, bukan bahasa akal. Jadi ngapain Anda sopan santun di dalam pikiran? Sopan santun artinya minta untuk tidak diganggu karena hormat. Pikiran yang tidak diganggu itu bukan pikiran. Pikiran disebut pikiran kalau dia diganggu. Pikiran disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau saya ucapkan sesuatu dan saya ucapkan dengan cara sopan, maka saya minta supaya pikiran saya jangan diganggu. Maka tidak ada dialektika, tidak ada didaktika. Konyol. Anda pikiran Anda harus sopan dan santun dong. Ngapain sopan dan santun? Itu artinya Anda tidak ingin pikiran Anda mengganggu orang lain.
Padahal pikiran akademis dimaksudkan untuk diganggu. Anda nulis disertasi dan seumur hidup disertasi Anda simpan di perpustakaan, nggak ada yang baca. Artinya tidak ada pertengkaran pikiran. Pikiran harusnya menghasilkan pertengkaran pikiran. Jadi nggak boleh sopan kalau berpikir. Bahasa tubuh kita sopan, tapi jangan sampai pikirannya jadi sopan. Artinya pikiran itu tidak mau dikritik. Kekuasaan selalu bilang begitu. Kritik dengan sopan dong. Kritik dengan sopan artinya jangan kritik konyol. Bisa bedain ya. Jadi jangan pakai kesopanan di dalam berpikir. Di dalam komunikasi kita sopan. Tadi saya sengaja ucapin hal-hal yang tadi orang bilang, oh itu nggak sopan itu. Oh silahkan. Supaya menimbulkan kerusuhan. Pikiran dimaksudkan untuk menimbulkan kerusuhan. Anda jangan hormati pikiran. Anda tentang pikiran itu. Baru timbul didaktika. Pedagogi of thinking artinya do produce contradiction. Itu dasarnya. Nah, apa beda berpikir dan berdoa? Kalau Anda sedang berpikir, Anda harus diganggu. Kalau Anda sedang berdoa, Anda jangan diganggu. Jadi kalau Anda nggak mau diganggu pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa. Kan itu dasarnya kan. Sekarang kita takut berpikir. Akibat takut berpikir, maka kita menulis dengan cara yang buruk karena mau menyembunyikan kritik gitu. Anda takut untuk dosen Anda ada di depan kelas, Anda takut untuk kasih dia kritik. Artinya Anda menambahkan kedunguan. Dosen mesti kita kritik. Rektor mesti kita kritik. Kalau kebijakannya menyimpang dari prinsip-prinsip kebebasan akademik. Karena itu kemarin saya usulkan sebagai ada hari anti rektor. Bisa aja. Karena itu pentingnya duel argumen. Supaya kita tidak menyembunyikan sentimen, sebaiknya argumen itu diekspos habis itu. Kan jujur. Ini argumen saya, silakan kritik. Menimbulkan kerusuhan tidak. Argumen pasti menimbulkan percakapan. Yang menimbulkan kerusuhan itu sentimen. Oke. Itu soalnya lu tadi nanya soal capres cawapres itu. Saya nggak tahu siapa. Saya hanya bisa duga-duga. Tetapi saya kasih parameter. Calon presiden atau calon pemimpin berikut, dia bukan sekedar lolos elektabilitas. Yang nentuin elektabilitas siapa? Anda, bukan kan? Lembaga survei kan? Dan semua lembaga survei itu pembohong, penipu. Yes, dia nggak pernah mempertanggungjawabkan dananya dari mana. Metodologinya bisa dibalik apa enggak? Kan survei yang jujur dia beritahu kami dibiayai oleh partai A, oke. Dengan cara itu partai yang lain bisa menguji metodologinya, reverse logicsnya bisa diperlihatkan. Sekarang nggak bisa, bahkan nggak bisa diaudit dana-dana itu. Dana publik harus diaudit oleh publik. Pemilu adalah peristiwa publik, maka berhak kita universitas untuk tahu, Anda lembaga survei yang bayar Anda siapa itu. Prinsipnya itu tuh. Jadi saya ingin supaya calon pemimpin berikut dia tidak dihasilkan oleh lembaga survei. Tetapi dia harus diuji pertama-tama bukan oleh lembaga survei, tetapi oleh institusi yang memungkinkan dia lolos di bidang etikabilitas. Tadi Pak Abraham Samad mengatakan dia harus lolos integritas. Jadi etikabilitas mendahului elektabilitas. Pernah berbohong nggak dia? Pernah nipu mak-mak nggak? Pernah merusak lingkungan enggak? Record dia itu menunjukkan etikabilitas dia. Dia paham enggak apa itu publik? Jangan-jangan ini republik tanpa urusan publik akhirnya. Karena ini urusan elit doang. Jadi etikabilitas itu, statementship-nya tuh, watak kewarganegaraannya, watak kenegarawanannya, itu diperlukan di awal. Apa itu bisa disurvei? Enggak bisa. Itu kita lihat di dalam cara dia mengucapkan pikiran. Bahwa dia negarawan, bukan sekedar politikus itu. Yang kedua, kalau dia lolos etikabilitas, saya pasang filter kedua, namanya intelektualitas. Karena pemimpin 2024, dia mesti bergaul dengan milenial dunia, dia mesti bergaul dengan grammar baru dunia. Tanya sama dia, do you speak environmental ethics, Mr. President? Do you speak global new green global economy?
Jangan presiden yang akan datang untuk berdebat di forum internasional mesti disiapkan 3-4 kertas untuk dicontek-contek, itu malu. Apa yang selesai di kepala pasti sempurna diucapkan. Jadi kalau dia gagap dan gugup mengucapkan sesuatu, artinya kepalanya tidak berisi. Dalilnya begitu. Jadi teman-teman mahasiswa, ujilah calon-calon presiden berikut. Pertama di dalam prinsip etikabilitas, kedua intelektualitas, baru elektabilitas. Gimana dia diuji? Pasti bukan di panggung dangdut. Anda nggak bisa menguji intelektual seseorang di panggung dangdut. Di TikTok nggak mungkin. Hobi dia bisa macam-macam, termasuk main Tetris. Itu Tetris ya panggung. Tapi sekali lagi saya tahu Anda gelisah memahami tren masa depan. Tetapi kita bisa batalkan kegelisahan itu kalau kita bilang bahwa kalian semua calon pemimpin datang ke UNES, karena UNES adalah universitas yang nekat sekali untuk menguji pikiran Anda. Coba, siapa yang berani datang di sini? Dan jangan bawa buzzer, jangan bawa tim sukses. Datang dengan pikiranmu yang otentik. Apa pendapatmu tentang gerak bangsa yang menghadapi situasi global? Apa pendapatmu tentang kerusakan lingkungan yang kau bikin sendiri? Itu kejujurannya di situ. Supaya kita tidak beli pemimpin kucing di dalam karung. Boleh aja kucing dalam karung, tapi karungnya kita bolongin supaya kita langsung lihat kucingnya warna apa. Jadi sekali teman-teman, saya senang dan saya kira ini gerakan yang bagus. Kita pamerkan pada publik Indonesia bahwa dari forum-forum akademis semacam ini kita hasilkan pemimpin. Udah betul inisiatif di awal di sini supaya rektor-rektor yang lain juga jangan baper kalau undang saya, undang Pak Samad itu nggak usah baper, biasa aja tuh. Nanti timbul kerusuhan. Memang saya ingin rusuh, membuat bangsa ini rusuh karena berpikir, bukan rusuh karena korupsi. Anda bayangkan Pak Samad itu betul koruptor, habis keluar dari penjara 20 tahun, 15 tahun, tiba-tiba balihonya ada di mana-mana. Lalu bagaimana mungkin mau disulap seseorang yang punya moral buruk tapi mau di-upload lagi jadi pemimpin? Kan gila. Nah, kita belajar dari situ bahwa kampus mendidik dua hal, intelektualitas dan integritas. Jadi kita pastikan bahwa kita terbitkan matahari pikiran dari UNES dan jangan matahari itu tenggelam sebelum 2024. Makasih. Oke, terima kasih banyak Bung Rocky. Oke, saya mau buka sesi tanya jawab karena ini banyak, jadi kita buka. Oh udah ya. Oke, kita buka mungkin untuk sesi kloter kedua ini 5 orang. Selamat sore, perkenalkan nama saya Asrofa Wahyu Aiman. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling. Pertanyaan saya, apa sih yang membuat negara ini masih bersatu? Itu pertanyaan dasar saya, mengapa negara ini masih bisa bersatu? Apakah karena Pancasila atau apakah karena hal apa? Mengingat ketika kita melihat akhir-akhir ini berbagai hal-hal yang tidak masuk akal itu terjadi gitu di mana-mana. Pemimpin-pemimpin yang korupsi di berbagai daerah, atau mungkin kepala-kepala daerah yang baperan itu dilindungi sama undang-undang. Nah, kira-kira apa sih yang kemudian negara ini kok masih bisa bersatu dengan keberaneka-ragaman yang sangat amat banyak ini, kemudian tetap menjadi negara Indonesia, atau mungkin seperti Pak Rocky Gerung bilang, apakah ada solusi lain mungkin jadi negara yang serikat gitu ya, pemerintahnya sendiri-sendiri, yang punya otoritas sendiri-sendiri. Mungkin seperti itu singkatnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Al-Fakar dari jurusan Magister Ilmu Hukum UNES. Sini saya akan bertanya kepada Prof. Rocky dan Dr. Abraham Samad, bagaimana cara kami sebagai anak muda Indonesia yang teridentifikasi memiliki IQ pas-pasan ini dapat mengejar ketertinggalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selalu diwarisi oleh rezim-rezim sebelum kami. Karena mau tidak mau kami yang akan melanjutkan estafet dari rezim-rezim sebelumnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayang Setio, saya mahasiswa biasa aja. Ketika hari pertama ospek, kita disuguhkan bagaimana kita harus peduli akan sosial, peduli akan masyarakat dan sebagainya. Itu juga didorong bagaimana kita mahasiswa memiliki
posisi untuk melakukan perubahan dan melakukan sebuah pembaruan. Tetapi, apakah masih relevan ketika kita memandang mahasiswa sebagai sebuah agent of change, social control maupun iron stock, di mana saat ini ada fenomena, yakni fenomena FOMO, kemudian impostor syndrome, open recruitment syndrome, bagi-bagi jabatan syndrome, etc. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Namiroh dari Fakultas Ekonomi yang baru-baru ini berubah menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis angkatan 2021. Kita kan disuruh untuk anti korupsi, tetapi terkadang dari atasan itu kita regulasi-regulasi yang membuat kita harus korupsi. Misalnya SIM tembak, kan itu susah banget ya Pak, kita membuat SIM. Tapi ternyata kita harus membuat SIM nih buat kita tidak melanggar peraturan. Akan tetapi susahnya itu membuat kita harus korupsi dengan cara yang SIM tembak tadi seperti itu. Jadi bagaimana menurut Bapak kita sebagai pemuda itu melawan hal-hal seperti itu? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Muhammad Bagus dari jurusan Teknik Mesin. Tema hari ini adalah menggugah keindonesiaan kita. Jadi seolah Indonesia kita itu tertidur. Dan harus digugah, kalau digugah bahasa Indonesia itu dibangunkan. Dan kami, mungkin beberapa teman kami dan khalayak ramai juga mungkin pesimis bahwa Indonesia ini akan terbangun. Jadi bagaimana menurut Bang Rocky agar bisa memotivasi kami agar pesimisme kami menjadi optimisme. Terima kasih. Wah, kalau tanyanya ke filsuf, jawabnya bisa ini ya, kompleks. Itu pertanyaan terakhir apa? Bahagia itu apa? Kalau yang bertanya mahasiswi saya jawab. Oke, saya bikin semacam sinopsis ya dari problem tadi. Kan kita cemas melihat arah dari bangsa ini, arah bangsa ini kemana ujungnya itu? Apakah negara ini akan berakhir pada negara kapitalis? Apakah negara akan berakhir pada negara agama? Apakah negara akan berakhir pada negara sosialis? Kan itu semua pertanyaan yang unthinkable. Tetapi dia masuk di dalam bawah sadar kita. Karena kita bandingkan dengan keadaan dunia pada umumnya. Ada kecemasan di Ukraina, ada kecemasan di Cina, ada kecemasan di dalam negeri Amerika sendiri. Lalu kita lihat, kita bisa bertahan apa enggak, dia tanyakan tadi. Kalau secara ekonomi bangsa ini nggak mungkin punah karena seluruh mineral terbaik ada di sepanjang garis khatulistiwa. Semua kita punya. Tetapi justru itu soalnya. Yang kita punya itu tidak kembali menjadi milik kita. Di zaman Pak Harto, yang kita sebut sebagai konglomerat waktu itu atau oligarki, diberi hak oleh Presiden Soeharto untuk mengeksploitasi sumber alam kita. Tetapi yang balik ke negara masih 33-35%. Zaman Harto. Menghasilkan apa itu? Menghasilkan SD Impres, menghasilkan puskesmas, menghasilkan stabilitas politik. Tetapi ongkosnya adalah otoritarianisme. Tetapi nggak ada orang yang pada waktu itu ya orang miskin ya akses terhadap yang disebut 9 kebutuhan dasar itu tetap bisa kita percaya. Karena setiap hari Rabu Harmoko atau bahkan Menteri Perekonomian datang depan TVRI, harga cabai sekian, besok harga bawang putih, harga beras, harga minyak sekian. Dan nggak mungkin lain, nggak mungkin berubah. Sekarang Anda percaya menteri mana yang bilang bahwa harga beras hari ini, besok 20 menit berubah, harga minyak berubah tuh, nggak ada kepastian. Satu waktu saya tiba di Bandara Banyuwangi, seorang petani dari Sumatera, seseorang pada waktu itu saya nggak tahu dia siapa, dia tahan saya di Bandara Banyuwangi. Pak Rocky saya mau bicara, saya pikir dia intel. Ada apa? Dengan wajah cemas, kita bergeser sedikit ke arah toilet. Begini Pak Rocky, saya datang dari Sumatera, mau ke Jember, mau bawa pulang 2 anak saya. Tapi nggak mungkin, saya hanya boleh bawa pulang 1. Ada problem apa Pak? Karena dia menyekolahkan anaknya dari Sumatera ke Jember. Pada waktu harga sawit 4.000 atau 3.000 rupiah per kilo. Dan janji Pak Jokowi harga sawit akan stabil. Tiba-tiba harga sawit drop tinggal 700 rupiah.
keluarganya bingung bagaimana meneruskan kuliah dia. Itu artinya malam hari ada pertengkaran antara si bapak dan si ibu. Anak yang mana yang mesti dibawa pulang ke Sumatera? Problem. Begitu nyampe di Jember, bapaknya juga pusing. Apa alasannya untuk mengatakan, nak kamu harus pulang, saudaramu yang satu tinggal. Dia mesti pilih satu yang mesti dia korbankan. Karena dia nggak mampu lagi bayar uang kos. Karena harga sawitnya jatuh. Padahal Jokowi janji akan stabil. Kalau dia pulang ke Sumatera, tetangganya akan kaget. Kenapa Anda pulang? Apakah Anda dungu? Apakah kamu narkotik? Apakah kamu DO? Jadi kebijakan negara membuat keluarga itu berantakan psikologinya tuh. Itu intinya kan. Anda bayangkan di Eropa, harga tomat naik 1 euro, Perdana Menterinya jatuh. Itu namanya pertanggungjawaban moral. Kalau Anda janji, Anda mesti jaga. Sekarang Pak Jokowi janji semua hal, nggak ada satupun yang dipenuhi. IKN itu tidak masuk dalam perjanjian dengan Anda tuh. Tiba-tiba ada IKN. Kereta cepat sampai sekarang mangkrak. Tagihan Cina supaya Indonesia lakukan sendiri kenaikan ongkosnya, dan bebannya itu ada pada suku bunga Cina yang tinggi, nggak bisa dinegokan tuh. Jadi kita mau jujur bahwa kalau Anda berjanji sebagai pemimpin, ya pastikan itu. Ya kalau nggak bisa, ya Anda mundur. Itu yang saya sebut tadi, bahwa saya kasih kritik. Lalu Presiden aparat bilang, Anda cuma kasih kritik Pak Rocky, solusinya apa? Anda kita gaji untuk cari solusi, dungu. Kan dia kita gaji. Masa nanya ke kita solusinya? Seluruh peralatan teknokratik ada di sana. Kita hanya beritahu bahwa Anda tidak memenuhi janji Anda. Solusinya apa? Ya turun. Ganti, gampang kan? Tapi itu yang kita sebut mental kita itu rusak karena obsesi pada kekuasaan. Sehingga dalam soal korupsi pun, Anda bayangin korupsi sekarang. Tagline-nya, berani jujur itu hebat. Kurang ajar betul. Saya dosen dari hari ke hari jujur, nggak perlu dibilang hebat. Jadi seolah kejujuran itu harus diberi insentif, harus diberi honor. Nah semua kita jujur. Apa Ustadz nggak tersinggung dibilang berani jujur itu hebat? Dokter mesti tersinggung. Dia nggak, dokter disumpah untuk tidak bohong pada pasien. Ustadz disumpah untuk memberi pengetahuan. Dosen jujur. Kenapa mesti taruh tagline berani jujur itu hebat? Karena kita miskin tentang kejujuran pada akhirnya kan. Sehingga hal yang normal mesti diberi hadiah. Ngapain mau jujur dikasih hadiah? Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mau ucapkan itu sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa nasib kita ditentukan oleh prinsip kejujuran kita. Tadi saya teruskan tadi, selama Presiden Presiden Soeharto yang balik ke kita karena dieksploitasi masih 35%. Zaman SBY turun 27%. Zaman Pak Jokowi tinggal 7%. Kemana itu? Diparkir di Singapura. Ditaruh pakai main judi, main saham segala macam, dirampok petugas pajak. Sementara kita, kalangan akademisi, diminta untuk jangan memberi kritik. Apa nggak kurang ajar? Jadi sekali lagi, kalau ada oposisi oke, ini nggak ada partai oposisi, sehingga saya mengambil alih fungsi itu. Pak Abraham Samad mengambil alih fungsi itu. Universitas Negeri Semarang mengambil alih fungsi itu. Kita kan lagi beroposisi di sini sebetulnya, buat mengucapkan alternatif pikiran. Jadi sekali lagi, ada prinsip yang mengatakan bahwa politics is the art of the possible. Mereka belajar dulu politik. Politics artinya who gets what, when and how. Tetapi dalam keadaan tidak normal, politik bukan begitu. Kita ingin ada perubahan, dan seringkali orang bilang, nggak mungkin mahasiswa lakukan perubahan, nggak mungkin universitas lakukan perubahan. Enggak. Politics is the art of attacking the impossible. Justru yang impossible itu yang menantang kita untuk kita buktikan. Jadi teman-teman sekali lagi, mungkin kadangkala saya harus sedikit memprovokasi supaya kita terbangun dari kelelahan berpikir. Jadi kebangsaan kita hari ini adalah kritik. Dan apa yang saya ucapkan tadi saya pertanggungjawabkan secara metodologis tuh. Seringkali saya ucapkan itu dengan fasilitas yang disebut tadi falsifikasi, membatalkan sesuatu agar supaya kejujuran itu tumbuh kembali. Jadi kita batalkan dulu prinsip-prinsip bodoh hari ini di dalam rejim, lalu kita percaya bahwa akan ada tunas baru yang tumbuh. Saya terangkan itu dengan cara yang agak filosofis, dan orang selalu menganggap bahwa filsafat itu membawa kalian ke jalan yang sesat.
Tapi saya pastikan saudara akan tersesat di jalan yang benar. Baik. Ya, terima kasih.